Kasus misterius yang mengguncang Indramayu kembali memanas setelah proses pra-peradilan berubah ricuh di ruang sidang. Dalam versi yang disampaikan pengacara Tony Arena, terdapat banyak kejanggalan yang dinilai belum terungkap secara jelas kepada publik maupun keluarga korban. Sembarangan aja. Saya pelan-pelan mau bersama kamu. Kamu kalau menjadi saksi, Rio, kamu akan tahu saya. Coba kamu, jangan gunakan kita di sini. Siapa kamu? Budi tunjukkan saya. Mario, kamu duduk. Kalau nggak duduk, kamu awas. Gak ada penyiksaan, gak ada intimidasi, semuanya tenang kok. Tenang semuanya, diperiksa. Gak diperiksa, alam nyata kamu tuh. Udah langsung aja. Ambil kesaksian saya, Saya mau di sini. Udah, ambil kesaksian saya mau di sini. Ambil kesaksian saya ngomong di sini. Pertanyaan pembela terdakwa ini hanya berputar-putar, itu ada pertanyaannya. Sudah jelas, pembunuhnya Rio dan Ririn memakai benda tumpul. Ahli forensik tidak bodoh. Dia sudah pintar, dia ahli, ada pendidikannya, ada kursusnya. Pembunuh tetap pembunuh, tidak boleh dibela, tidak boleh dibiarkan di muka bumi Indonesia ini pembunuh. Kita menegakkan keadilan, Pak. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2025, Ririn ditelepon oleh Aman Yani. "Rin, anterin Om, soalnya teman kamu yang namanya Budi masih punya sangkutan." Lalu Ririn tanya, "Masalah apa, Om?" Lalu Aman Yani menjawab, "Masalah uang, udah ketemu aja di rumah Budi." Lalu Ririn pergi ke rumah Budi. Sampainya di rumah Budi ditemui oleh istri Budi, lalu Ririn bertanya, "Budi kemana?" Istrinya menjawab, "Budi ada di belakang gedung sarang walet sama bapaknya." Lalu Ririn masuk dan bilang kepada Budi bahwa ada Aman Yani. Akhirnya Ririn dan Budi pergi ke ruang tamu. Kemudian Aman Yani masuk ke ruang tamu dan tanpa basa-basi, Budi menyerahkan uang kepada Aman Yani sebesar 30 juta. Lalu Aman Yani bertanya, "Kok segini, Bud? Gak semua aja 150 juta?" Akan tapi Budi beralasan karena sarang walet belum panen. Sawah juga sama, belum panen. Kemudian karena sudah dibayar walau 30 juta, Ririn dan Aman Yani pergi dari rumah Budi. Ririn dikasih uang oleh Aman Yani sebesar 400 ribu.
Setelah itu Ririn berpisah. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025, sekira jam 7 malam, saat itu Ririn berada di rumahnya. Ditelepon Aman Yani dengan menggunakan nomor biasa bukan nomor WhatsApp. Kata Aman Yani, Rin ketemu Om di Kulcim. Ririn bertanya, ada apa Om? Dijawab Aman Yani, ada proyek bisnis. Kemudian kata Ririn, bisnis apa Om? Dijawab Aman Yani, ketemu saja di Kulcim ya. Kemudian, Ririn mengajak Prio untuk bertemu Aman Yani di Kulcim. Lalu sekira jam setengah 8 malam, Ririn dan Prio sampai di Kulcim sesuai permintaan Aman Yani. Dan di situ sudah ada Aman Yani yang sedang menunggu. Ririn melihat mobil Aman Yani terparkir tidak jauh dari tempat mereka berada. Dan Ririn pun melihat di dalam mobil bangku sebelah kiri. Ririn melihat ada wanita, kemungkinan istrinya Aman Yani yang baru. Kemudian Prio, Ririn, dan Aman Yani duduk di meja yang sama dengan Aman Yani. Lalu Ririn bertanya kepada Aman Yani, ada bisnis apa Om? Dijawab oleh Aman Yani, ada proyek saya di Serang, Banten. Lumayan uangnya. Silakan kalau kamu mau ikut minggu depan, saya ajak. Lalu Ririn menjawab, iya udah, Om saya izin istri dulu. Kemudian Ririn menanyakan soal uangnya yang dipakai Aman Yani sebesar 300 juta. Saya ada keperluan Om. Lalu kata Aman Yani, ya sudah, saya ajak kamu ke Serang proyeknya Om. Supaya kamu dapat uang. Terus juga Om dapat uang untuk bayar kamu. Kemudian Ririn menjawab, ya sudah Om, saya izin istri dulu Om. Setelah itu Aman Yani memerintahkan Ririn untuk membelikan nasi pecel Lamongan 4 bungkus sambil memberikan uang 200.000 kepada Ririn. Lalu Ririn pun pergi dengan menggunakan sepeda motonya untuk membeli nasi pecel Lamongan. Kemudian di situ hanya ada Aman Yani dan Prio. Lalu Aman Yani bertanya kepada Prio, yo, kamu sudah kerja belum? Dijawab oleh Prio, belum. Lalu Aman Yani kembali bertanya, kamu mau tidak kerja sama saya? Lalu kata Prio, kerja apa Pak? Kemudian kata Aman Yani, menagih hutang, tapi jangan sampai Ririn tahu, banyak yang hutang sama saya, tapi ditagihnya susah. Lalu kata Prio, ya udah Pak, saya mau. Kemudian Aman Yani langsung memberikan HP Oppo warna merah dan uang 1 juta kepada Prio. Lalu Aman Yani memberitahu, kalau nanti komunikasi pakai HP itu saja yang diberi oleh Aman Yani. Lanjut Aman Yani memberitahu, ini handphone buat kamu. Nanti saya hubungi ke handphone ini. Lalu Prio menjawab, iya Pak. Prio memahami yang dimaksudkan oleh Aman Yani. Kemudian, saat Ririn kembali dengan membawa 4 bungkus nasi pecel Lamongan, Aman Yani langsung berdiri dan Ririn pun mengasihkan pecel Lamongan kepada Aman Yani, namun Aman Yani memberikan nasi pecel 2 bungkus untuk Ririn. Sambil berkata, ya sudah Rin, Omnya pulang dulu. Pulanglah Aman Yani dengan menggunakan mobil dengan istrinya. Prio ditelepon oleh Aman Yani melalui handphone Oppo warna merah yang diberikan oleh Aman Yani. Dalam sambungan telepon itu, Aman Yani mengatakan, yo punya palu enggak? Lalu Prio menjawab, punya Pak. Buat apa Pak? Lalu Aman Yani menjawab, untuk menakut-nakuti orang saja kalau mau nagih hutang. Kemudian kata Prio, ya ada Pak, yang besar atau yang kecil? Lalu kata Aman Yani, yang besar saja. Kemudian Prio diminta untuk memasukkan palu ke dalam tas, karena nanti akan diambil. Namun setelah dimasukkan ke dalam tas, gagang palu itu ternyata kepanjangan. Kemudian Prio telepon ke Aman Yani lagi, memberitahu kalau gagangnya kepanjangan dan tidak bisa masuk tas. Lalu kata Aman Yani, ya sudah, kamu kelas dulu. Lalu Prio ke bengkel las di Cidedel Sindang. Kemudian setelah dipotong dan masuk ke dalam tas, Prio telepon Aman Yani, Pak, ini sudah dipotong. Ketemuan di mana ngambil palunya. Lalu kata Aman Yani, di Dayung saja. Sampai di Dayung. Dan menelpon Aman Yani memberitahu kalau Prio sudah sampai. Dan Aman Yani meminta Sherlock. Kemudian Prio memberi lokasinya ke Aman Yani. Lalu Aman Yani memberitahu Prio akan ada orang yang menemuinya. Lalu sekitar 15 menit kemudian, datanglah Hardi dan Joko. Joko langsung bertanya kepada Prio, ini titipan Aman Yani ya? Dan Prio mengiyakan. Lalu Joko bilang makasih, lalu langsung putar balik dan pergi. Kemudian Prio menelepon Aman Yani. Pak, itu sudah ada yang ngambil palunya. Lalu dijawab Aman Yani. Oh iya, itu orang saya. Yang tua itu namanya Hardi. Dan yang muda itu Joko. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2025, sekira jam 7 malam, Ririn dan Prio mengunjungi ibunya Ririn di Gria Pauman Asri. Setelah mengunjungi ibunya, Ririn dan Prio pulang. Lalu pada saat arah pulang, Ririn mengklakson Budi di kiosnya Budi. Pada saat itu Budi mengetahui Ririn yang mengklakson, Budi pun memanggil Ririn. Dan Ririn pun putar balik, menghampiri Budi dan bertanya, ada apa Bud? Lalu Budi menjawab,
saya ada perlu sama kamu. Saya ditagih sama Pak Aman Yani dan mau ke rumah saya nanti malam. Kamu nanti ke rumah saya sekitar jam 10 atau jam 11-an ya. Lalu Ririn menjawab, iya Bud. Kemudian Ririn dan Prio kembali melanjutkan perjalanan pulangnya. Kemudian saat Prio dan Ririn menuju rumah Budi, Prio yang ditugaskan Aman Yani untuk menagih hutang, tetapi belum dikasih tahu sebenarnya siapa yang mau ditagih. Akan tetapi saat bertemu Budi, Budi memberitahukan kalau Aman Yani akan ke rumahnya untuk menagih hutang. Sehingga Prio berpikir bahwa mungkin yang akan ditagih ini adalah Budi, maka dari itu Prio berinisiatif memberitahu Aman Yani lewat WhatsApp. Pak, sekarang saya sama Ririn mau ke rumahnya Budi. Karena disuruh Budi, lalu dijawab Aman Yani hanya ya saja. Kemudian sampailah di rumah Budi sekitar kurang lebih jam 11. Dan di depan rumah Budi terparkir mobil Avanza warna hitam dan di depannya mobil pick-up warna putih milik Budi. Dan ternyata di dalam rumah Budi, di ruang tamu sudah ada Aman Yani dan Joko. Dan ternyata di dalam rumah Budi, di ruang tamu sudah ada Aman Yani dan Joko. Duduk di sofa dan sedang ngobrol dengan Budi. Lalu Ririn dan Prio masuk kemudian duduk di sofa juga. Ririn dan Prio mendengarkan obrolan antara Budi dan Aman Yani tentang bisnis sembako di antaranya beras, mie, minyak goreng, kemudian keriting deng. Karena Aman Yani masih mempunyai hutang sama Ririn sebesar 300 juta di sela-sela itu juga. Ririn menagih hutang ke Aman Yani. Dengan kalimat, Om, masalah duit saya bagaimana? Dijawablah sama Aman Yani. Jangan khawatirin, ada uangnya mah buat bayar kamu tuh. Sambil menunjukkan uang di dalam ransel, kemudian Aman Yani memberitahu, nanti saya nagih hutang dulu ke Budi, baru saya bayar. Lalu Ririn menjawab, oh, ya sudah Om. Setelah kurang lebih 20 menit kemudian, Joko mengajak Ririn dengan kalimat, Rin anterin saya ke asrama penganjang. Lalu Ririn menolak dan menyarankan untuk sama Prio saja. Lalu Aman Yani bilang ke Ririn, udah Rin sama kamu saja biar Prio sama saya. Akhirnya setelah Aman Yani yang meminta, Ririn dan Joko pun pergi sekira jam 11 lewat 20 menit. Joko keluar lewat pintu garasi, sedangkan Ririn keluar dari pintu depan dengan Budi jalan kaki. Diikuti oleh Prio menggunakan sepeda motor milik Ririn. Seringkali kita dengar terdakwa tiba-tiba berteriak di ruang sidang. Faktanya, berdasarkan studi peradilan pidana, lebih dari 70% pengakuan terdakwa yang dicabut di pengadilan terjadi karena adanya dugaan tekanan, intimidasi, atau paksaan selama proses penyidikan. Kasus pembunuhan sadis satu keluarga di Indramayu yang dipicu hanya masalah uang rental Rp750.000 memang sangat mengiris hati. Tapi kegaduhan di Pengadilan Negeri Indramayu kemarin harus jadi alarm bagi kita semua. Terdakwa Ririn Rifanto membantah, menyebut nama pelaku lain dan mengaku disiksa saat penyidikan. Sebagai praktisi hukum, ada satu poin krusial yang sering dilewatkan berdasarkan pasal 117 KUHP. Penyidik dilarang keras menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keterangan. Jika dugaan penyiksaan ini terbukti, BAP yang didasarkan pada pengakuan tersebut bisa batal. Selain itu, kuasa hukum sudah menyoroti belum dihadirkannya saksi kunci Prio Bagustiawan oleh jaksa. Padahal kesaksiannya sangat penting untuk membuktikan apakah terdakwa memang terlibat atau hanya sekedar dikambing hitamkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keterangan dan dugaan penyiksaan ini harus diusut tuntas sebelum vonis dijatuhkan? Atau ini hanya alibi terdakwa saja? Tulis analisis dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini agar kita terus mengawal kasus ini. Salam Krisnamurti.